صل عليه وسلم. Tangga. Wal Bukhari lan hadis riwayat Imam Bukhari. Kam min jarin, kamin pirang akeh, kamin utai pirang akeh min jarin saking tetangga muta'alliqun kang gumantil bijarihi kelawan tetanggane yaumal qiyamah iku muta'alliqun kang gumantil bijarihi kelawan tetanggane yaumal qiyamah dina kiamat. Yaqulu ngucap ya Rabb hada utawi iki ku aglakon nutup ya hada babahu ing lawangi hada duni seliani isun pamana amang kenyegah ya hada ma'rufahu ing kebagusani hada ani saking isun. Berapa banyak nanti di akhirat tetangga yang nuntut sama tetangga, ya Rob nih tetangga saya, tanyakan sama dia, saya makan, saya nggak makan dia tahu, saya susah dia tahu, saya diisolasi dia tahu, nggak ngirim makan, nggak ngirim apa-apa, malah dia ngunci lawang pada baik. Tanyakan sama dia, tetangga kayak apa kayak begitu ya Rasulullah, ya Rob. Oh, itu tetangga nuntut kita di hadapan Allah ya. Katanya hak manusia yang nanti ditanya pertama kali oleh Allah kepada kita adalah hak karib kerabat kita, anak istri kita, orang tua kita tuh. Hak orang lain yang pertama kali ditanya kepada kita di akhirat bukan teman Pak, tetangga. Tanyakan kepada dia, dia tahu saya susah, dia nggak bantu. Aduh, ngeri nih tetangga, maka jangan main-main. Orang yang baik sama tetangga itu bukan orang yang tidak menyakiti ketika tidak disakiti. Berbuat baik ketika tetangganya baik. Tapi orang yang baik sama tetangga itu orang yang tidak menyakiti walaupun tetangganya menyakiti. Tetap memberi walaupun tetangganya menyakiti, kan hebat. Hebat yang saya cerita itu, Masya Allah. Ada seorang ulama tinggal di apartemen, di atas itu orang Nasrani, di bawahnya itu ulama orang Islam. Satu saat si kiai ini sakit, akhirnya Nasrani nengok tetangganya. Begitu dibuka, dia ngelihat rumahnya kiai itu, WC-nya bocor Pak, masuk ke rumah kiai itu. WC yang di atas kan di apartemen, bocor masuk rumah kiai, bau rumahnya. Kata si Nasrani, kiai sudah berapa lama WC rumah saya bocor masuk rumahmu? Kata kiai, belum lama, cuma 10 tahun. Dia kiai nggak ngomong sama saya, nggak kasih tahu sama saya. Enggak, nanti kamu kalau saya kasih tahu, kamu bakal susah harus benerin WC. Daripada kamu yang susah, lebih baik saya tahan sampai masuk Islam itu. Coba kita jajal tetangga kurang ajar mengkenen gitu. Orang laku dini nurip sih mengkenen. Iya kan, comberan orang masuk rumah kita, ngamuknya kayak apa. Sedang ada seorang ulama itu rumah itu banyak beritnya tikus Pak, seliweran. Kalau tahu masuk tuh banyak tikus ya. Kata tamunya, kiai pelihara kucing biar tikusnya pergi. Berit seliweran makanya. Jadi kiai, enggak, kalau saya pelihara kucing nanti tikusnya kabur ke rumah tetangga. Akhirnya tetangga saya yang ngurusin tikus. Daripada tetangga saya ngurusin tikus, mending saya yang ngurusin tikus. Sampai begitu tahammulnya orang dulu. Nah kita mau kebalik, sangkrah buang rumah sebelah. Pepayon ditempelkan rumah sebelah, itu rumah sebelah kena buangan air kita, tembok ke kunceratan. Ditanya itu di akhirat, jangan main-main. Wal Hakim riwayat Imam Hakim wal Baihaqi lan Baihaqi laisal mu'min ora ana al mu'min sabung mu'min alladzi kang yasba'u wareg wajaru lan hale utawi tetanggane mukmin jayun iku ngelih ila jambihi maring tetanggane mukmin. Tidak termasuk orang mukmin apabila perutnya kenyang sementara tetangganya kelaparan, dia tahu, dia diam saja. Maka kata saya, ya Rasulullah, siapa yang berhak saya dengan kebaikan saya? Tetanggamu. Tetangga itu yang mana ya Rasulullah? 40 rumah, 40 rumah, 40 rumah. Lu banyak ya Rasulullah, saya bisa berbuat baiknya sedikit. Mulai dengan orang yang pintunya lebih dekat dengan pintu rumah. Orang dulu itu Bang, subhanallah. Dan kita ini banyak diberikan ujian. Orang tuh sekarang banyak diberikan ujian sama tetangga. Sing cerewet ku tetangga nih, tukang fitnah tetangga nih. Sabar. Makanya ulama dulu sering mengatakan istilah pepatahnya itu al-jar qabla dar, ar-rafiq qabla tariq. Yang namanya tetangga itu sebelum rumah. Artinya apa? Kalau kita mau bikin rumah, lihat lingkungannya.
Ari bakalin jelimet mah jeung kono. Engko susah dewek. Ar-rafiq qabla tariq. Kalau mau bepergian, pilih dulu teman yang benar. Sebab teman tuh kadang ada kalau bepergian ngicon, pengen dibayari, bayar murah deweke. Pilih-pilih. Al-Bazzar wa Tabrani ma'amana biman bata syab'an wa jaruhu ja'i'un ila jambi wa huwa ya'lam. Tidak termasuk beriman kepada saya, kata Nabi, orang yang tidur di malam hari sementara tetangganya kelaparan tidak makan, dia tahu, dia diam saja. Tidak orang yang beriman seperti itu. Apalagi situasi begini, kirim tetangga. Ya, wa Tabrani lan hadis Imam Tabrani an Muawiyah bin Haidata qultu ya Rasulullah ma haqqul jari ala jari. Ya Rasulullah, apa hak tetangga terhadap tetangganya? Nah, satu, in maridha, kata Nabi, qala ngendiki ya Nabi, in maridha lamun gering ya jar utahu mangke ngedengok sapa sira. Kalau tanggamu sakit tengok. Nabi kan begitu, si fulan kemana kok nggak kelihatan? Sakit ya Rasulullah, tengok. Kecuali sakitnya Covid, jangan ditengok. Kirim aja makanannya depan rumah. Tengok tetangga itu. Kata Allah, ya abdi maridtu falam yazurni. Wahai hambaku, saya sakit, kenapa kamu nggak nengok? Kamu udah mulai jauh dari saya, kata Allah. Kata hambanya, ya Rabb, engkau yang memberikan sehat, engkau yang memberikan sakit, yang menciptakan penyakit, yang menciptakan sembuh engkau. Bagaimana engkau sakit ya Rabb? Fulan bin Fulan itu sakit. Kalau engkau menengoknya sama seperti engkau datang kepadaku. Ganjaran ini gede nih. Ya. Niatnya apa? Tengok, doakan, pakai adab, jangan lama-lama. Nengok sakit ngopi, jangan lama-lama. Ini sehat Kang ya, panjang umur, ya. Kasih semangat, motivasi, tohur, insya Allah. Lagi dibersihin sama Allah, insya Allah bersih dosanya. Gimana? Tengok orang sakit ngudeni. Ya Allah, Kang batur kita mati penyakit kenen. Jadi singgering mending orang merini sih remuis. Yang ngomong yang enak lah, tohur insyaallah, bersih insyaallah, bersih, lagi dibersihin sama Allah, diangkat derajatnya insyaallah. Kan kita enak singgering kok, sehat-sehat insyaallah. Ini ngode ini, ya silakan hati-hati mungkin gitu. Sing wis-wis jarang sing selamat mungkin wis. Mulainya singgeringnya merengket, kisuke mati beneran. Wa in mata lan lamun mati sayyatahu, nganter sahabat sira, hak tetangga kalau mati diurusi, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikubur. Fardu kifayah, termasuk nganter ke kuburannya, termasuk sunnah apa? Hak tetangga, sholatkan. Ya. Wa in istaqradaka lan ngalamun ngalep kirod sahabat tetangga ka ing sira akrod tahu mangke nyilihi sahabat sirahu ing jar. Kalau engkau punya dan tetanggamu datang meminjam, pinjemi. Ngladeni zaman mengkene nyilih wong berbalikaken. Ya Allah, tetanggamu itu susah. Mas, saya lagi susah mau pinjam uang. Kalau Mas ada, bikin molok bayar mau diutangi. Ya bantu aja lah. Kalau nggak bisa utangnya ya bantu. Hak tetangga itu kalau dia ngutang harus diutangi, harus dikasih. Ya, harus dikasih. Kenapa? Karena tetanggamu nanti di akhirat ngomong ya Rob, kita ngutang duit terus diutangi ordek. Tapi jangan jadi tetangga manfaatin tetangga, ngutang ini tetangga terus kabeh. Ya. Wa in a'waza satartahu lamun bengkok. Kalau tetanggamu itu bengkok, tutupi. Tadi malam tetanggamu berantem sama istrinya, tangga kita berantem, jangan kita yang bikin konversi pers. Tukar piring bermabur bengi. Sampai kita turu sampai subuh lagi rabi. Gara-gara tetangga. Ngapain? Tangga kita kan pegatan. Ngapain Bapak ceritain? Tutup. Kita pengen aib kita ditutupi, kita malah bongkar aib orang, tutupi. Wah, si anu kan kali anaknya, anu jere kenang narkoba, tutup. Jangan ceritain. Kalau memang perlu kita untuk memberikan contoh dan ibro, jangan sebutkan namanya. Ini mah bukan ngomongin orang ya, bukan ini mah. Dan bukan bongkar aib ini mah. Emang kenyataan. Lihat kan bongkar aib itu kenyataan, itu namanya ngomongin uang. Wih enggak, saya mau enggak. Ini mah beneran fakta. Lah ibu kan ngomongin uang. Itu pun tetangga saya, Pak, bukan yang lain. Nah iya bener.
يا رب صل عليه وسلم